Saya dengan Nadiem itu di 2010 merintis bareng-bareng. Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah sejarah yang luar biasa menarik. Kita nggak lagi ngomongin korporasi raksasa dari sudut pandang bisnis yang kaku, tapi dari kacamata satu orang pria sederhana. Orang yang benar-benar nekat ngambil langkah pertama dan ya bisa dibilang mengubah segalanya soal gimana cara kita bepergian hari ini. Coba deh kalian bayangin sebentar. Di antara jutaan driver berjaket hijau yang tiap hari warawiri di jalanan, kalian pernah mikir gak sih siapa pendaftar pertamanya? Siapa sih tokoh misterius yang berani-beraninya nitipin nasib di sebuah startup yang waktu itu namanya aja belum kedengeran sama sekali? Nah, kenalin, ini Pak Mulyono. Beliau ini lahir di Sragen tahun 1969 dan asalnya tuh cuma pengemudi ojek pangkalan biasa di daerah Blok M, Jakarta. Tapi, beliau inilah sang legenda hidup pemegang nomor registrasi mutlak 001. Dan yang bikin salut, nomor urut 001 ini bukan permintaan khusus ya, tapi murni tercatat di sistem karena beliau emang benar-benar orang pertama yang berani daftar. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, misi di garasi Majestic. Yuk kita selami lebih dalam, kita putar waktu dikit ke bulan Agustus 2010. Tinggalin dulu deh bayangan soal gedung pencakar langit yang megah, karena sejarahnya ternyata dimulai dari sini. Sebuah garasi sempit ukuran 5 kali 7 meter di Jalan Kerinci, daerah Majestic, Jakarta Selatan. Pak Mulyono yang waktu itu dengar desas-desus dari temennya, nekat datang ke tempat sederhana ini dan boom, ketemu langsung sama pendirinya, Nadiem Makarim. Yang ternyata waktu itu Nadiem statusnya masih mahasiswa. Bayangin, di gelombang pertama itu yang daftar cuma 20 orang. Dan Pak Mulyono ini nggak egois loh. Dia benar-benar nyoba ngajak teman-teman ojek pangkalannya. Tapi, coba tebak apa responsnya? Penolakan mentah-mentah. Teman-temannya pada nggak percaya. Malah nuduh ini tuh penipuan. Tragisnya lagi, brosur yang dibagiin Pak Mulyono sering banget dirobek gitu aja di depan matanya. Gila ya. Kita lanjut ke bagian 2 ya. Era telepon dan jaket abu-abu. Nah, sekarang coba kita balik ke zaman purbanya ojek online, jauh sebelum ada super app canggih di HP kita. Sistem di tahun 2010 itu serba manual banget. Pertama, call center bakal nelpon langsung ke driver buat nawarin pesanan. Terus kalau drivernya setuju, dia harus bilang bisa, baru deh alamat jemput dan tujuannya dikirim pelan-pelan lewat SMS. Bayangin aja, tanpa peta digital interaktif, mereka murni cuma ngandelin ingatan si driver buat nembus jalanan Jakarta. Kebayang nggak lo, sebelum ada aplikasi Gojek, nah driver-driver Gojek dulu itu dapat orderan itu dari mana? Gue sekarang lagi sama bareng Pak Demul. Nah, Pak Demul ini Halo. Gojek 001 ya Pak De, Gojek pertama ya Pak De? Ya, betul. Gimana tuh Pak De dulu dapat orderannya sebelum ada aplikasi Pak De? Jadi dulu itu setiap ada orderan, kita ditelepon sama call centernya Gojek. Oh gitu. Gitu. Jadi dikasih orderan dan call center itu selalu ngasih taunya itu, Pak bisa minta tolong ambil orderan ini. Oh gitu. Jadi kalau kita bilang, ya siap saya akan jalanin order ini, Oh. masuklah itu SMS, alamat gitu. pengantaran dan alamat penjemputannya. Oh gitu. Itu kalau jauh gimana Pak De? Ya kalau jauh, zaman di 2010 itu kan emang belum ada Google Map. Jadi ya Google Map kita adanya di sini. Oh gitu. Jadi Iya, kita benar-benar. apal wilayah lah intinya. Kenapa benar-benar. dulu programnya memperdayakan waktunya luang tukang ojek, karena yang tahu wilayah tukang ojek. Oh gitu. Oh iya, satu fakta seru nih. Kalian tahu nggak sih kalau jaket hijau ikonik yang sering kita lihat sekarang tuh dulunya belum ada. Di masa awal perintisan, Pak Mulyono dan teman-temannya pakai seragam jaket warna abu-abu. Secara penghasilan, ini lumayan banget buat ukuran saat itu. Tarif awalnya sekitar Rp4.000 per kilometer. Dan lucunya, penumpang mereka waktu itu malah didominasi sama warga negara asing yang jadi pelanggan tetap. Sekarang kita masuk ke bagian 3, menghadapi ancaman senjata tajam. Mari kita lihat gimana inovasi ini ternyata memicu rentetan ujian yang ngeri banget di lapangan. Jadi pionir pembawa perubahan itu ternyata mengundang ancaman nyata loh. Lihat aja eskalasi intimidasinya nih. Awalnya cuma dimarahin dan dicaci maki. Terus naik level, jadi serangan fisik. Pak Mulyono pernah ditampar sama sesama tukang ojek. Makin panas, beliau pernah dikejar-kejar massal di daerah Cikarang. Dan puncaknya, tahun 2012 di Tangerang, nyawanya benar-benar terancam waktu beliau dihadang dan dikalungin golok karena dituduh ngerebut lahan pencaharian ojek pangkalan. Terus apa respons Pak Mulyono waktu golok dingin itu nempel di lehernya? Beliau ingat banget momen itu dan bilang, saya pasrah. Jika Bapak mau menghabisi saya pasrah. Saya cuma mencari nafkah
dan tidak mengganggu siapapun. Ketangguhan hati dan niat damainya di tengah bahaya maut inilah yang bikin roda revolusi ini terus muter, melewati masa-masa paling kelamnya. Lanjut ke bagian 4 ya. Ikatan mendalam dengan Nadiem. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih Pak Mulyono dapat kekuatan buat bertahan dari semua rentetan trauma fisik dan mental itu? Jawabannya, berakar pada ikatan persahabatan dan rasa hormat yang dalam banget ke sang pendiri. Dan ini ilustrasi yang benar-benar mind-blowing menurut saya. Pak Mulyono merasa diangkat derajatnya dan dikasih peluang besar buat ngubah nasib sama Nadiem Makarim. Sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan tertinggi dari seorang bapak, coba tebak. Beliau menyematkan nama sang pendiri pada putra bungsunya, memberinya nama Nadiem Saputra. Luar biasa kan? Kesetiaan antara dua orang ini nyatanya nggak gampang luntur dimakan waktu atau perbedaan status sosial. Bukti nyata yang cukup baru bisa kita lihat secara netral, Pak Mulyono hadir secara personal dan emosional di ruang sidang buat ngasih dukungan moral waktu Nadiem Makarim lagi menghadapi proses pengadilan. Pertemuan hangat yang penuh pelukan dan air mata itu ngegarisbawahi banget. Kalau buat Pak Mulyono, ikatan ini udah murni nyentuh aspek kemanusiaan, jauh melampaui urusan bisnis belaka. Kita masuk ke bagian 5, hadiah saham dan apresiasi Presiden. Nah, kita sampai nih di fase akhir dari narasi pahlawan jalanan kita. Sebuah fase di mana keberanian ekstrim menahan segala risiko membuahkan kompensasi yang fantastis. Poin krusialnya, loyalitas tanpa syarat Pak Mulyono di masa awal itu akhirnya dihargai banget. Sebagai bentuk apresiasi atas 13 tahun bertahan, perusahaan ngasih hadiah berupa 4.000 lembar saham Gotoh buat beliau. Pak Mulyono, pria bersahaja yang belasan tahun lalu dicaci maki di pangkalan ojek, sekarang bertransformasi jadi salah satu pemilik sah dari perusahaan transportasi raksasa tersebut. Dan rentetan kemenangan driver 01 nggak berhenti di situ aja. Pada puncak kejayaannya, pendapatan beliau bisa tembus sampai 7 juta rupiah sebulan. Beliau juga pernah dapat handphone baru langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sempat tatap muka dan ngobrol sama Presiden Joko Widodo, dan yang paling mengesankan, beliau diundang masuk ke Istana Negara sama Presiden Prabowo Subianto sebagai perwakilan pengemudi waktu ngebahas soal kebijakan kesejahteraan. Bener-bener pencapaian yang gila banget sih. Dari sebuah garasi sempit 5x7 meter, menghadapi tajamnya ancaman golok di jalanan, sampai akhirnya melenggang masuk sebagai tamu kehormatan di Istana Negara. Pertanyaannya buat kalian hari ini, gimana keberanian satu orang biasa yang nekat bertaruh pada inovasi di saat dunia belum percaya, nyatanya bisa jadi meletakkan batu pertama buat pergeseran paradigma transportasi untuk jutaan nyawa. Ini bukti kuat sih, kalau disrupsi makroekonomi itu sebetulnya dibentuk dari kegigihan seorang manusia di tingkat mikro. Karena saya dengan Nadiem itu di 2010 merintis bareng-bareng. Jadi saya kasih support, dukungan sebagai sahabat, sebagai teman. Kebetulan ini teman-teman saya seangkatan di 2010 yang sampai saat ini masih ngegojek. Ada berapa orang, Pak? 12. Reaksinya Bapak dan teman-teman waktu di Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka seperti Dan apa? ditahan. Ya pastinya kaget, seakan nggak percaya, karena satu sisi kami ini kenal dari 2010, itu tahulah karakternya Nadiem itu bagaimana, dan orang yang pola hidupnya sangat-sangat sederhana. Dia kemana-mana pun selalu naik ojek, itu sih. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan ini bareng saya. Semoga ini ngebuka perspektif baru buat kita semua. Dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.